Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhanni'ukum wal ummat al-islamiyah biqurb dukhul syahr Ramadan al-mubarak. Hari ini kita bicara mengenai al-himmah atau keinginan, kemauan manusia. Dengan dekatnya masuk bulan puasa, kita harus sebagai umat Islam, pengikut Rasulullah SAW, mengikuti jejaknya Rasulullah dengan ulul himmah, meningkatkan kemauan dan keinginan tinggi. Dengan pertamanya istihdharun niyah, siapkan niat yang benar, siapkan niat sebagai orang hamba Allah yang ingin untuk memanfaatkan barakatus syahrul karim Ramadan untuk meningkatkan amal ibadahnya, dan sebelumnya niatnya ditingkatkan. Itulah salah satu ibadat al-qalbiyah. Jadi ibadah itu sebelum dilaksanakan sebagai syairah, pelaksanaan itu disiapkan di hati. Itu untuk meningkatkan, mensahkan orang untuk menjalankan ibadahnya. Dan yang kedua, sahhatul muamalat. Jadi muamalah-muamalah kita itu jalan akses untuk amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain syairahnya sendiri, kita melaksanakan ibadah salat, was-shaum, was-sadaqah, was-zakah dan yang lain. Sebelumnya kita harus sahhatul muamalah. Muamalah yang benar dulu, dalam arti kalau kita mau zakat dan sedekah, sumber uangnya halal. Kalau kita mau salat, itu kita laksanakan dengan tidak membalik kepada fahsyaul munkar, puasa lillahi ta'ala dan yang lain. Kita balik kepada masalah al-himmah atau keinginan tinggi. Qila al-mar'u qimatul mar'i fima yatlub. Nilainya seorang manusia itu dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan, keinginannya dia, kemauannya dia sampai tingkat mana, itu nilainya dia. Kalau dia hanya meminta sesuatu yang murah, ya udah, nilainya itu murah. Seandainya orang masuk kepada raja, dia bakal minta sebuah pulpen, berarti nilainya pulpen. Kalau dia minta rumah, berarti nilainya rumah. Maka kalau sudah minta, sudah berdiri di pintu Allah Subhanahu wa taala, mintalah yang sangat tinggi. Idza da'autumullah fatlubul firdaus al-a'la minal jannah. Rasulullah ajarkan kami, kalau berdoa kepada Allah untuk surga, untuk masuk jannah, minta tingkat yang paling tinggi, al-firdaus al-a'la. Dan lebih dari itu, kalau Rasulullah SAW, man syaghalahu dzikri an mas'alatihi a'taituhu khaira ma a'ti ibadiyas salihin. Siapa aja hambaku yang sibuk dengan zikir kepadaku, Allah Subhanahu wa taala firman, dan daripada dia berdoa, dia berzikir terus, berarti dia nilainya dia, permintaannya dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan minta sesuatu buat dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan dikasih lebih daripada apa yang manusia biasa minta, yaitu mengajarkan gimana bahwa kita minta yang paling tinggi di dunia ini. Ada 7 poin yang kita akan utarakan di kesempatan ini. Anwa' al-himmah, beberapa macam himmah yang kita kasih contoh di sini. Talabul mar'i lil ma'ali. Manusia kalau sudah orang muslim
punya keinginan tinggi, itu dia harus siapkan diri, tapi akan dibantu oleh jiwanya sendiri, oleh dirinya sendiri untuk meningkat sampai bisa mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan. Yang paling mulia, apakah itu minta sesuatu untuk dunia? Tidak, ini darul fania, ini sesuatu yang bakal selesai sementara. Ya, kita minta untuk darul akhirah, kita kerja untuk darul akhirah, untuk surga biidznillah azza wa jalla. Abqi laka atharan. Orang kalau sudah meninggal akan apa? Idza mata al-mar'u inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Jadi kalau manusia itu meninggal dunia, tidak akan ada sesuatu yang dihitung habis kematiannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang doakan dia. Salah satu sedekah jariyah itu kita meningkatkan himmah kita untuk meninggalkan sedekah jariyah buat diri kita. Sedekah jariyah itu berupa masjid, berupa pekerjaan di sekolahan, itu ilmu plus sedekah jariyah. Ya, itu saya memanfaatkan momen ini untuk membicarakan mengenai kita sebagai warga Al-Irsyad. Kita punya kesempatan besar untuk bisa meninggalkan sedekah jariyah dengan bekerja untuk pemanfaatan Al-Irsyad dan warga Al-Irsyad. Dengan masing-masing di posisinya dia laksanakan pekerjaan dengan sempurna sebisa mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Nilaikan amalnya dengan sedekah jariyah. Yang kedua, himmatul amal lillah. Kita dalam doa istiftah fi salat, ada fi salat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Artinya kita semua, hidupan kita, kematian kita, amalan kita lillahi rabbil alamin. Jadi himmah, keinginan besar untuk segala amal kita itu lillahi ta'ala, bukan untuk hawa nafsu atau untuk keinginan dunia. Yang ketiga, himmatul musara'ah fil khairat. Keinginan besar untuk kita secepat bisa, semaksimal bisa kita melaksanakan amalul khair. Ini dalam bulan puasa, kita jangan habiskan waktu di sesuatu yang mubah, yang boleh, tapi sayang waktunya. Apalagi kalau sudah masuk al-ashrul awakhir fiha lailatul qadr khairum min alfi syahr. Jadi Rasulullah SAW ajarkan kita, idza atat al-ashr al-awakhir syadda mi'zarah wa dakhala al-mu'takaf. Jadi dia beriktikaf, tinggalkan semua dunia untuk dia beribadah. Artinya di sini keinginan yang sangat tinggi untuk dia beribadah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya, himmatul akhdh bil asbab ad-dunyawiyyah lil wusul ila al-akhirah. Keinginan besar untuk kita mengejar sebab-sebab duniawi sunnatullah untuk kita dapat akhirat, yaitu kalau kita sekolah yang benar untuk kita bisa dapat ijazah yang kita bisa melangkah berikutnya. Untuk kita kalau kerja yang benar untuk kita bisa sempurnakan pekerjaan kita, untuk dapat pengalaman, untuk kita meningkatkan hasil kerja kita, dan yang lain-lain. Untuk melaksanakan, sekarang kita ini di yayasan ingin melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan, itu harus ada keinginan tinggi untuk itu, melaksanakan kegiatan. Yang kedua, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan yang kita hadapi. Itu semua dengan keinginan yang tinggi, dengan niat yang benar, dengan himmah yang tinggi sekali. Yang berikutnya, himmatul hirs 'ala al-wahda ma'al ikhwah fil mujtama. Keinginan tinggi untuk bersatu dengan saudara. Jangan usaha untuk pecah belah, malah justru kita bersatu sama saudara kita. Kita saling memaafi, kita saling merendahkan diri untuk kita bisa berkuat dengan teman kita, dengan saudara kita. Al-mar'u dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ikhwani. Manusia itu lemah dengan hanya dirinya, kuat dengan
saudara-saudaranya. Wa akhiran, al-himmah tariqun ilal qimmah. Keinginan tinggi itu bakal menyampaikan kepada puncaknya keinginan kita. Itu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajul fayughmasu ghamsatan fil jannah fayuqalu lah hal ra'aita syaqa'an qad fayaqulu la. Di hari kiamat, hamba Allah yang muslim, yang capek di dunia ini, yang dengan keinginan tinggi melaksanakan banyak urusan, menekankan hawa nafsunya untuk lillahi ta'ala, memaafkan orang yang melaksanakan sesuatu yang dia tidak inginkan untuk lillahi ta'ala, mendapatkan pahala, melaksanakan semua amal khair untuk apa? Untuk masuk surga. Waktu dia masuk surga, dia hanya dicelup sebentar aja di surga, terus dia bilang, ditanyakan, apakah pernah merasakan kesusahan selama hidupmu? Dibilang tidak. Kenapa? Karena sudah merasakan nikmatnya hasil apa yang dia laksanakan di surga. Apalagi kalau dia bisa mendapatkan ad-darajatul ula. Manusia semua muslim insya Allah masuk surga birahmatillah. Siapapun yang bersyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah masuk surga. Tinggal keadilan Allah, derajatnya masing-masing itu ada bedanya karena amalnya di dunia. Itulah keinginan manusia. Kalau dengan keinginan tinggi, dia insya Allah bisa dapat satu tingkatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.